Nah, sekarang kita lanjut Bu ya ke materi berikutnya. Nah, di sini saya sebelum ke materi selanjutnya, saya ingin bertanya Bu ataupun ingin menanyakan eh, apa saja Bu akibat penelantaran yang terjadi kepada anak. Contoh-contohnya bisa disebutkan Bu, contoh-contoh dari penelantaran dan akibatnya gitu Bu, akibatnya. Kalau contohnya itu kalau anak tidak diberikan makanan yang sehat, yang bergizi, jadi akibatnya si anaknya juga kurang gizi Pak, karena makanannya kurang bagus gitu untuk kesehatannya. Terus kalau itu juga Pak ya, kalau anak nggak boleh sekolah gitu, itu kan masih penelantarannya Pak ya, malah disuruh kerja seperti itu. Iya, terus akibatnya Bu, akibat dari penelantaran tersebut apa? Yang pertama mungkin akibat penelantaran yang pertama mungkin bisa jadi putus sekolah Bu ya. Ya, gara-gara nggak sekolah aja. Iya, terus apalagi Kurang gizi Pak. kurang gizi. Terus apalagi Bu? Eh, Bahaya karena ditelantarkan jadi luka gitu Pak ya, Bisa sakit. jadi luka, sakit, celaka kan ditelantarkan ya. Terus yang selanjutnya mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang akibat ditelantarkan. Terus sering ketakutan ataupun tidak berani bergaul dengan teman dan lain sebagainya. Terus susah bergaul, anak merasa tidak aman, dan bahkan apabila kita sebagai orang tua menelantarkan anak tersebut, menelantarkan dari segi kita membiarkan anak itu tidak makan dan lain sebagainya, bahkan bisa mengakibatkan kematian gitu ya. Terus kesimpulan dari ini dari contoh-contoh penelantaran dan akibat dari kita sebagai orang tua menelantarkan anak, yaitu yang pertama mungkin contoh-contohnya yaitu tidak memberikan makanan yang sehat kepada anak, tidak bisa memberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak buat anak ya. Terus tidak diizinkan untuk sekolah, terus tidak melakukan imunisasi terhadap anak, tidak mendukung pendidikan anak, tidak memberikan kasih sayang. Terus apalagi Bu? Anaknya ditinggal sendiri gitu Anak Pak. ditinggal sendiri, terus tidak mengenalkan nilai-nilai baik gitu ya, dan buruk terhadap anak. Jadi anak itu tidak bisa dikasih pengertian mana yang baik dan mana yang buruk ya. Terus didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Terus kira-kira apalagi Bu dari contoh-contoh penelantaran anak itu? Tidak mendengar kata-kata anak gitu Pak. Ya, tidak mendengarkan mungkin ya, tidak mendengarkan kata anak itu. Apalagi contoh-contoh dari penelantaran? Gak diimunisasi anaknya itu masuk IB ya Pak. Gak diimunisasi Anak bisa ya. Terus apalagi tidak dipedulikan ya, dicuek gitu ya Pak ya, ataupun dicuek. dicuekan gitu ya. Terus tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau berhubungan dengan orang lain ya. Jadi anak itu tidak diajarkan cara bertata krama dengan orang lain, cara bergaul dengan orang lain gitu ya. Terus selain daripada contoh penelantaran, ketika kita sudah menelantarkan anak, maka akibatnya pun akan terjadi terhadap anak ya. Jadi dari akibat tersebut kita bisa mengetahui ya kedepannya anak tersebut bagaimana ya. Kalau kita menelantarkan anak tersebut, yang pertama akibat penelantaran kita ya, apa yang akan terjadi pada anak? Yang pertama, bisa anak tersebut bisa mengalami putus sekolah ya, kekurangan gizi ya, digigit binatang, binatang kecoa dan lain sebagainya. Kenapa bisa tersebut? Karena anak tersebut dicuekan ataupun tidak dikasih tempat tinggal. Maksudnya tidak dikasih tempat tinggal tersebut, anak tersebut tidak dirawat oleh kita di tempat tinggal yang layak gitu ya. Jadi anak tersebut tidur dimanapun ya. Terus sering ketakutan ataupun tidak berani ya, tidak berani, sering ketakutan karena tidak kita sosialisasikan dengan teman yang lainnya, kita batasi ataupun kita telantarkan anak tersebut ya. Terus kemampuan berbahasa rendah gitu ya, karena anak tersebut tidak kita ajarkan. Jadi dalam bahasa pun anak tersebut terganggu ya, jadi tidak
mampu dalam berbahasa ya, tidak bisa berbahasa yang layak seperti anak-anak yang lainnya. Terus anak merasa tidak aman ya, jadi anak itu merasa tidak aman bergaul dengan yang lainnya karena tidak ada perlindungan dari kita sebagai orang tua ya. Terus susah bergaul. Nah, ketika kita telantarkan anak tersebut, maka bergaul pun juga akan susah, akan merasa minder dengan teman yang lainnya. Mungkin karena keterbatasan bergaulnya anak tersebut gitu ya. Terus mengalami masalah dalam penyesuaian diri pada masa yang akan datang gitu ya. Jadi anak tersebut itu susah untuk menyesuaikan dirinya di masa yang akan datang karena ditelantarkan oleh kita sebagai orang tuanya waktu kecil ya. Terus bisa juga mengalami hal yang fatal gitu ya akibat kita menelantarkan anak tersebut. Apa itu Bu hal yang fatalnya? Yaitu kematian ya. Karena mungkin anak tersebut tetap ditelantarkan, tidak dikasih makan, tidak ditempatkan di tempat yang layak dengan kita ya. Jadi anak tersebut bisa mengalami kematian. Nah, mungkin Bu ya untuk materi sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita bahas lagi ya. Jadi silakan Ibu pelajari untuk materi selanjutnya, yaitu cara pencegahan penelantaran ya. Pelajari dulu Bu ya di rumah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas lagi. Ya, terima kasih Bu atas perhatiannya.